kesannya deg-degan lah, maksudnya kayak ini film legendaris yang emang semua orang tuh tahu gitu di tahun. Dramanya juga harus kuat gitu, nggak cuma nakutin menurut saya. Dan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di Falcon Pictures sore ini. Mic gue tarik dah, agak tarik ke sini dah. Lo apaan sih? Yang selebritan yang oren, agak tarik ke sini aja. Dengan Apa ngalangin lagi, dasip. Sebelumnya saya informasikan bahwa film ini akan segera tayang pada 19 Januari 2023 di bioskop. Ini adalah film pertama dari sutradara kita Mas Rako Prianto, film horor. Film horor pertama dari sutradara kita Mas Rako Prianto. Ini sangat menarik tentunya. Ini mungkin bisa dielaborasi lebih jauh oleh teman-teman kepada beliau. Kemudian kita juga bisa lihat ada Miss Horror kita, Mbak Sarah Fajira. Horor. Oke, baik. Mungkin kita pertama akan menanyakan dulu memberikan kesempatan kepada Mas Rako untuk memberikan paparannya sedikit pemahaman kepada teman-teman media terkait film ini. Remake-nya ada yang tanya sampai berapa persen, Mas? Persisnya sama seperti film yang awal. Terus kemarin kendalanya apa ketika proses syuting? Silakan Mas Rako. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul di sini dengan kehangatan yang semoga hujan membawa berkah buat kita semua. Amin. Ini merupakan kebanggaan buat saya ya, untuk meremake film Bayi Ajaib, dan menurut saya ini atribut untuk film horor Indonesia ya, yang dulu pernah jaya dan sekarang jaya kembali. Semoga ini bisa menjadi sebuah karya yang baik gitu ya. Kalau kemudian ditanya berapa persen sih kemiripan dengan yang lama, terus terang ini karena atribut untuk film yang lama, jadi mungkin 90% samanya gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang kita bedakan. Kalau yang lama itu settingnya tahun 82 ya, benar-benar tahun saat itu. Ini justru uniknya adalah dituain dari tahun 1900-an gitu, jadi makin mundur setap waktunya. Terus beberapa adegan ikonik tentu saja ada ya, karena ketika kita melakukan research untuk film ini, tentu saja kita juga membaca dari kritikus, dari komen-komen teman-teman yang sudah mereview film Bayi Ajaib yang lama, dan tentunya juga kami melakukan sebuah penyempurnaan ya, terutama di bagian karakter-karakter ya, seperti karakter tukang sunat, bidan, kosim, dorman. Kita ganti namanya dari Sumi menjadi Laras, dan tentu saja Didi. Kita melakukan perombakan karakter yang semoga bisa menambah film ini menjadi baik gitu. Yang kedua juga, saya juga sudah menyelesaikan editing offline, dan terus terang saya nonton film ini seperti naik roller coaster ya, karena tantangan buat saya adalah bagaimana menerjemahkan film cult horror 82 ini menjadi kekinian tentunya secara konten dan rasa. Dan beban juga buat saya gitu, tapi alhamdulillah saya melihatnya menjadi sebuah karya yang saya sendiri nontonnya takut sih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rako. Selanjutnya kita akan mulai bertanya kepada para pemain, terutama kesan bermain di film ini, kemudian ditambah harapannya ya, kesan dan harapan. Mungkin kita bisa mulai dari Mas Adipati dulu. Ya, halo teman-teman semuanya. Kesannya yang pasti kesannya deg-degan lah, maksudnya kayak ini film legendaris yang emang semua orang tuh tahu gitu di tahunnya gitu ya, salah satu yang terbaik lah di tahunnya gitu, dan sekarang di remake ke tahun yang sekarang, tapi dengan apa ya,
touch up gitu, touch up yang sebenarnya menurut gue ada hal yang jadi lebih menarik gitu. Dan gue merasa ini film pertama gue yang gue menjadi antagonis, dan gue ngerasa juga di diri gue ada antagonisnya gitu. Maksudnya kayak gue ngerasa dia orang jahat gitu di film ini gitu. Dan gue senang banget akhirnya gue punya karakter seperti ini di book gue, di buku gue gitu. Dan harapannya pasti adalah semoga film ini menjadi penyegaran juga di maraknya horor yang lagi banyak banget gitu. Tetap horor tapi seger gitu horornya. Karena kita bukan cuma ngomongin urban legend doang yang kayak kuntilanak, pocong atau sebagainya. Tapi ini horor yang menurut gue seger karena setannya pun tidak biasa gitu kan. Itu sih. Jadi semoga filmnya banyak yang nonton pastinya dan semua orang suka sama filmnya itu sih. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adipati. Selanjutnya ke Mas Vino. Oke, silakan Mas, kesan dan harapan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media semuanya sudah hadir di sini. Dulu Bayi Ajaib ini salah satu film yang jadi setiap dulu waktu kecil itu setiap Sabtu itu saya mendapatkan kesempatan orang tua saya untuk kalau kan nonton di bioskop kita boleh nyewa film-film Indonesia tuh lewat Betamax gitu. Nah biasanya, nah ini adalah salah satu film yang disewa dan nggak mau kita balik-balikin karena begitu dipasang di rumah itu tetangga semua itu pada nonton gitu film ini gitu. Dan pada tahun itu memang saya nontonnya ke tahun 82 sih, saya nonton di tahun 80-an akhir gitu. Dan buat saya pada tahun itu serem banget gitu filmnya. Tapi begitu saya nonton lagi di sekarang-sekarang pun jadi kayak seperti horor yang cult gitu, yang menarik, yang unik. Dan ketika mau di remake, buat saya ini satu kesempatan luar biasa gitu. Film-film seperti ini, film-film horor yang dulu berjaya gitu, ketika di remake menjadi sebuah pengingat bahwa kita dulu pernah punya film-film horor yang legendaris yang luar biasa gitu. Dan Bayi Ajaib itu salah satu film horor yang dibintangi oleh aktor-aktor yang luar biasa juga pada tahunnya. Ada W.D. Mokhtar, Rina Hasyim, Budi Chandra, dan Udah. Udah nggak usah pakai mic bang. ya nggak usah deh. Iya. Setrum dah. Silakan lanjut Mas Vino. Boleh pakai mic-nya atau enggak? Nggak usah. Boleh. Oke. Jadi buat saya ketika bisa meremake sebuah film yang dibintangi oleh aktor-aktor legendaris itu dari film horor yang legendaris, buat saya ini sebagai suatu penghormatan bukan cuma buat saya tapi buat kami semua gitu. Dan adanya film ini menjadi sebuah tribute dari kami semua filmmaker, cast, produser di sini untuk penghormatan pada film Bayi Ajaib yang dulunya yang tahun 1982. Jadi saya rasa mudah-mudahan film ini bisa menjadi sebuah penyambung antar generasi gitu. Kan banyak juga teman-teman yang di generasi sekarang itu belum sempat menonton film yang zaman dulu, dan ketika masyarakat bilang ya so far 90% film ini hampir sama gitu, sisi-sisi ikoniknya masih tetap ada. Jadi film-film teman-teman yang belum nonton film dulunya bisa tetap menikmati film ini, dan buat teman-teman sudah menonton film dulunya bisa menjadi ajang memori atau apa gitu. Ketika nonton film ini, oh iya dulu waktu gue nonton film dulunya nih adegan ini kayak gini nih, dulu takut nih, apakah sekarang akan sama takutnya gitu. Dan saya rasa bisa menjadi sebuah penawaran baru ataupun sesuatu hal yang baru di maraknya film horor Indonesia di tahun 2023. Karena dari Januari sampai Februari setiap minggu kita akan suguhi film horor, dan mudah-mudahan film ini bisa menjadi sesuatu yang ikut menyemarakan itu. Bukan berusaha untuk menjadi pembeda dari film-film yang lain, tapi menjadi dan menjadi salah satu hal yang bisa untuk merayakan bahwa kesuksesan film horor di tahun 2022 ini bisa kita lanjutkan lagi di film tahun 2023 ini, di tahun 2023 ini. Saya rasa kayak gitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Vino. Nice sebenarnya ya. Mudah-mudahan memang sesuai sama harapan kita. Baik, selanjutnya kita ke Miss Horror kita nih, Mbak Sarah Fajri. Silakan Mbak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Fajira. Kesan dari Sarah sendiri adalah, tapi sebelum itu Sarah mau bilang terima kasih banyak untuk Bapak Rako sudah mempercayakan Sarah Fajira, dan Falcon Pictures sudah mempercayakan
Sarah Fajira untuk memerankan Laras ya di film Bayi Ajaib ini. Terima kasih banyak, dan ini bakal jadi perdananya Sarah sih, perdana di sinema. Kesannya adalah karena ini adalah film ikonik, jadi Sarah merasa bahwa Sarah ada tanggung jawab nih untuk membawa film ikon ini. Gimana caranya tetap sama tapi memang tetap sama tapi nggak ngubah apapun gitu loh. Jadi kesannya naik turun ya. Dan dari pengalaman luar biasa, dapat pengalaman banyak banget di sini, ilmu baru yang pastinya, dan yang pastinya harapan Sarah semoga banyak yang suka, banyak yang nonton pastinya, dan rame banget. Dan ini juga kayak salah satu experience yang nggak Sarah sangka banget gitu, karena Mama Sarah dulu nonton Bayi Ajaib dan ternyata diperanin sama anaknya sendiri gitu. Jadi kayak mama aku sendiri kayak iya ya, dulu mama tuh nonton, sekarang kamu yang peranin gitu. Penasaran jadinya gitu. Dan ya itu harapan Sarah dan pesan Sarah ya, semoga don't follow cult guys, don't follow cult please. Sekian dari Sarah Fajira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Aku buat film ini itu Horor itu beda ya dengan genre yang lain gitu. Dan yang paling penting adalah dramanya juga harus kuat gitu, nggak cuma nakutin menurut saya. Dan bekerja dengan Teh Desi Ratnasari ya, jangan lupa di sini juga ada Teh Desi Ratnasari, ada Vino, ada Adipati, Sarah, dan Rehan ya, beberapa generasi gitu. Seru banget sih gimana menerjemahkan skenario-nya Alim Studio ini menjadi sebuah teror buat kita semua, tuh seru banget sih sebenarnya gitu. Dan ini kan juga pengalaman pertama saya untuk bikin film horor gitu kan. Bagaimana kita berkomunikasi secara padu visual itu nakutin orang lah gitu. Seru banget sih, dan sebuah pengalaman baru juga buat saya ya. Mendodot udah 17 film kali Dot ya. Mungkin rekor buat sutradara atau pemain kerja bareng kali ya. Sama Vino bro 5-6 ya. Banyak juga gitu. Sama Sarah, ini pertama kali. Sebenarnya juga kita punya project lain juga sama Sarah. Sama Rehan ini pertama kali. Ini yang kedua sama Rehan ya. Jadi ya kita asik aja sih gimana kita selalu berdiskusi di lapangan dan gimana menciptakan kengerian-kengerian gitu ya, dari production design, gerak kamera, penyutradaraan, acting pemain. Dan ini juga film pertama Teh Desi Ratnasari memerankan horor. Bagaimana mendirect beliau gitu ya, untuk jadi orang takut, untuk apa, karena kan dalam syuting itu kan uniknya kan, saya mau teknis sedikit nih, maksudnya kan Vino Dodot harus berperan takut, sementara adegan takutnya belum kita take gitu. Jadi presentasi takutnya seberapa, marahnya seberapa, itu seru banget sih sebenarnya. Dan ya karena kebanyakan sine malam, juga banyak pakai visual effect juga, ya seru gitu. Halo Mas Radi. Terima kasih Mas Ratu. Ya. Sekarang kita kasih kesempatan, ini pertanyaan kita siapa Mas Woyan? Ya, itu dia tadi tantangannya ya, bagaimana kita mengolah konten yang sudah ada itu menjadi sebuah hal yang menakutkan gitu. Bagaimana kita menciptakan scene-scene yang roller coaster dan selalu berakhir dengan kengerian yang makin lama grafiknya makin naik gitu. Dan bagaimana kita menciptakan grafis gimana istilahnya? Kalau bahasa gaulnya itu dipirik-pirik lah supaya endingnya itu menjedang gitu. Tapi ya seperti saya bilang tadi, saya melihat akhirnya offline, kita duduk bareng dalam editing dan hasilnya menurut saya memuaskan banget sih gitu. Dan saya suka banget dengan film ini. Terus kemudian apa lagi tadi Mas? Unsur politis ya. Kalau yang tahun 82 itu saya bisa mengerti lah, karena saya tidak mau bicara terlalu lebar ya, tapi kita semua tahu bahwa di saat itu demokrasi di Indonesia itu memang agak-agak macet gitu ya. Kalau sekarang kan sudah terbuka gitu bottleneck-nya. Itu tetap kita sajikan ya, tapi yang paling utama menurut saya sebenarnya
premis dari film ini adalah bagaimana seseorang itu mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Ada dengan cara mistis seperti tadi Sarah bilang, dengan cara cult, ada dengan cara politik ya yang dilakukan oleh Kosim, ada dengan cara tadi maaf si karakter Adipati Dorman yang mistis, ada juga dengan karakter yang memang ingin mengabdi, tapi semuanya itu mencari sebuah kebahagiaan. Dan ini menurut saya sangat dekat banget dengan apa yang terjadi di masyarakat kita gitu. Nah, sebenarnya landasannya itu sih, cuman memang outputnya adalah dengan cara politik desa gitu. Itu sih kalau menurut saya. Baik, sudah cukup Mas Wayan? Dodot yang pasti saya senang kerja sama aktor-aktor yang profesional tapi juga peka gitu. Saya nggak ngomong sensitif ya, tapi peka gitu. Bagaimana peka menerjemahkan karakter mereka dengan gaya mereka gitu. Karena menurut saya siapapun aktornya pasti bisa bermain dengan bagus, tapi bentuknya akan sangat berbeda gitu kalau yang mainin orang lain gitu. Tadi Dodot juga sempat cerita ya, maksudnya dia berperan sebagai Dorman yang mewakili dunia hitam di film ini, tapi Dodot memilih untuk memerankannya dengan antitesisnya gitu, peran dia gitu. Demikian juga dengan Vino gitu ya, berperan sebagai Kosim ya, protagonis di film ini, tetapi memiliki muatan-muatan sikap yang antagonis gitu. Jadi unik sih sebenarnya ini, maksudnya bagaimana mereka bermain. Dan saya membutuhkan aktor-aktor yang Sarah juga, Devi Ratnasari juga, dan Rehan juga, yang benar-benar peka bisa menerjemahkan apa yang dibutuhkan untuk film ini. Ada yang lain?